Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Amrul Saryanto. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas UAS mata kuliah statistik sosial yang diampu atau diajar oleh Bu Nihlatul Falasifa. Oke, pertama di sini dalam mengolah data di aplikasi SPSS itu kita harus mempunyai data mentah terlebih dahulu, dan di dalam data mentah tersebut kita nanti eksekusi di aplikasi SPSS, dan di sini kita akan mencari 5 data. Sebentar. 5 data. Ini datanya. Nah, di dalam nanti kita mengolah data di SPSS, nanti kita cari 5 aspek ini. Yang pertama, kita mencari statistik deskriptif. Yang kedua, kita mencari uji validitas menggunakan korelasi person product moment. Yang ketiga, kita mencari uji reliabilitas menggunakan Crobach alpha. Yang keempat, kita mencari uji asumsi klasik dengan normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir, kita mencari uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, uji simultan F, dan uji koefisien determinasi. Oke. Selanjutnya, kita kembali ke data mentah ya. Sebelum kita mengeksekusikan di SPSS, di sini kita harus mempunyai data mentah. Contohnya, kebetulan saya sudah mempunyai data mentah tersebut dengan judul pengaruh partisipasi sosial, akses sumber daya ekonomi, dan tingkat berpendidikan terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat di desa X. Oke. Nah, yang penting di sini kita harus mencari yang namanya X1, X2, X3, dan Y. Di data mentah ini juga terdapat keterangan, yaitu responden 1 sangat tidak setuju, responden 2 tidak setuju, responden 3 ragu-ragu, responden 4 setuju, responden 5 sangat setuju. Nah, responden ini juga memiliki definisinya. Oke. Cara menghitung X1, X2, X3, dan Y itu terletak pada ini. X1.1, X1.2, X1.3. Nah, ini teman-teman. Ini kita jumlah 4 tambah 5 tambah 4, dan ini hasilnya. Nah, sampai bawah ini seterusnya akan sama. Dan itu diperlakukan sama seperti X2, X3, dan Y. Oke? Setelah kita sudah berhasil menemukan X1, X2, X3, dan Y, maksudnya menemukan nilainya, langsung kita eksekusikan ke SPSS, teman-teman. Mana SPSS? Nah, ini tampilannya SPSS-nya. Nah, kebetulan saya ini sudah mengerjakan tugasnya. Ini seperti ini tampilannya. Nah, di SPSS ini terdapat 2 data, yaitu data view dan variable view. Nah, seperti ini. Oke. Langkahnya yang pertama itu kita ke variable view. Nah, tadi nilai X1.1, X1.2, X1.3, X1 dan seterusnya sampai Y itu kita tulis di sini. Nah, kebetulan saya sudah nulis ya. Kita tulis di sini satu-satu sampai Y. Pastikan nilainya itu numerik, karena kita kan ujinya uji numerik. Pastikan kita numerik, dan selanjutnya kita ke value. Nah, sebenarnya sebelum saya isi ini, value ini tuh isinya tuh non gini, non. Nah,
yang harus kita kerjakan yaitu nilai-nilai ini x1.1, x1.2, x1.3 ini kita pencet ini, set. Kita pencet titik 3 sini. Seret. Sebentar. Oke. Lanjut. Dari tadi di pencet titik 3 itu di value. Ini kita ketik responden yang ada di Excel tadi. Responden ini kita ketik. Jadi misalkan saya kan ini sudah nulis value 1, kita apa namanya, kita ketik 1 1.00, labelnya sangat tidak setuju. Jadi itu mengikuti ke bawahnya. Kan tadi sudah saya jelaskan, setiap responden kan sudah ada definisi sendiri-sendiri. Setelah ditulis kayak gitu, kita pencet OK. Kita pencet OK ini, klik OK. Setelah itu akhirnya muncul gini. Muncul gini. Tetapi nilai-nilai ini X1, X2, X3 dan Y1 ini, itu tidak boleh kita beri ini, tidak boleh kita beri definisi, harus kita kosongkan. Jadi kan saya kan kosong ini kan, non. Oke. Setelah sudah beres kita tentukan values-nya, kita sekarang pindah ke yang namanya measure. Measure ini untuk nilai yang X1.1, X2, X1.2, X1.3, X2 ini sampai Y ini selanjutnya, itu kita beri kata ordinal ya guys ya. Kita beri kata ordinal kecuali yang bernilai X1 ini, X1, X2, X3 dan Y1. Oke. Kita kasih scale. Jadi yang bernilai 1, 2, 3 sama Y1, Y1.1 itu kita kasih ordinal. Tetapi yang bernilai X1 ini kayak ini itu kita beri scale. Oke. Oke, lanjut. Setelah sudah kita masukkan ke variable view, itu akan otomatis sudah muncul di data view seperti ini. Maksudnya bukan ini ya. Ini sudah saya masukkan seperti ini. Atasnya ini pasti sudah muncul otomatis. Langkah seterusnya, kalau ini sudah muncul otomatis, langkah seterusnya kita petik Excel kita, data mentah kita salin ini dari sini, dari angka ini kita salin semua sampai bawah ini. Bentar. Sampai bawah sini. Kita salin, kita copy. Setelah itu kita paste, kita paste di sini. Nanti di sini pasti akan muncul seperti ini. Oke? Pasti akan muncul seperti ini. Pasti akan muncul ini. Data-data ini pasti akan muncul di SPSS. Oke. Setelah kita sudah beres, sudah bisa memasukkan data mentah ini ke SPSS, selanjutnya kita eksekusi dengan mengeksekusi 5 data tersebut. Kita cari ini 5. Saya kasih contoh ya. Kita cari statistik deskriptif. Oke, yang pertama statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini kita buka SPSS. Oke. Kita cari statistik deskriptif. Kita klik analyze. Kita klik
kita klik deskriptif statistik, kita pindahkan ke deskriptif, kita klik. Nah, di sini kita akan memindahkan ini. Di sini nilai X1.1, nilai X1.2, X1.3 ini kita pindahkan ke sini. Kita blok, kita pindahkan ke sini. Kecuali kita pindahkan yang ini, X1, X2, X3. Nah, jangan kita pindahkan. Pokoknya yang dipindahkan itu yang ada nilainya nih. Ya, kita pindahkan, klik sini, langsung nanti kita oke. Kita petik oke. Karena ini saya sudah mengisi, kita klik oke. Nanti pasti akan munculnya secara otomatis seperti ini. Oke, pasti nanti otomatis muncul seperti ini di SPSS kalian. Sudah secara otomatis dengan sendiri-sendiri tabel X1 valid X1.1. Seperti ini loh, gitu. Oke, dan itu tutorial itu sama halnya seperti yang di bawah. Seperti kita mencari uji validitas, kita petik SPSS, kita klik analis. Bedanya ini kita ke correlate, kita petik partial. Nah, ini tadi sama seperti ini, kita masukkan seperti ini. Tambah itu langsung kita oke. Nanti pasti di SPS kalian akan munculnya seperti ini. Sebentar. Nanti akan munculnya seperti ini. Seperti ini, munculnya correlation ini. Pasti nanti akan munculnya seperti ini. Oke. Pasti akan munculnya seperti ini. Oke. Kalau untuk mencari uji reliabilitas, kita klik SPSS kita. Kita klik SPSS kita. Kita klik analis. Kita cari yang namanya scale. Nah, kita klik scale. Setelah itu kita klik reliabilitas analis. Oke. Nah, semua hampir caranya sama seperti yang saya bilang di awal. Kita pindahkan pakai ini, kita pindahkan, kita blok, kita pindahkan. Sudah kita pindahkan, kita modelnya kita pilih alpha, langsung kita klik OK. Pasti nanti secara otomatis di SPSS kalian nanti pasti akan muncul seperti ini. Pasti akan nanti muncul seperti ini. Secara otomatis itu muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Oke, kurang lebih sama caranya. Nanti kurang lebih sama caranya. Kita nanti kalau mencari data yang keempat dan kelima itu kayak mencari data klasik sama mencari hipotesis. Nah, itu nanti juga sama, klik analyze. Kurang lebih sama lah caranya seperti mencari data poin 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.